Halo semuanya, Sobat After Race, balik lagi bersama gue, Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja kita akan ngebahas soal jelang Buriram Test yang bakal diselenggarakan pada 21 sampai dengan 22 Februari 2026. Nah ini Marc Marquez dan juga sejumlah pembalap memang sudah berdatangan ya ke sirkuit Buriram ataupun ke sirkuit Chang Internasional di Buriram, Thailand. Ini sejak 18 Februari 2026 kemarin ya. Marc Marquez ini juga terlihat sudah berada di sirkuit Chang Internasional bersama dengan Alex Marquez gitu ya. Ini untuk tracking sirkuit dan juga kelihatan banget mereka berdua ini sparring gitu ya dari Instagram story-nya. Dan bukan cuma Marc Marquez dan juga Alex Marquez, tapi juga ada sejumlah pembalap lainnya. Kayak misalkan ada Toprak Razgatlioglu nih yang juga udah menuju ke Buriram, bahkan udah sampai di Buriram kali ya di tanggal 20 Februari 2026 ini. Dan kalau gue sih penasaran ya sama Toprak, apakah dia akan puasa gitu ya? Apakah dia puasa di Buriram Test nanti gitu? Apalagi tes ini kan cukup panjang ya, dimulai dari pukul 10 pagi sampai kemudian nanti selesainya itu di jam 6 sore gitu. Nah, tes di Buriram Test ini di tanggal 21 sampai dengan 22 Februari 2026 ini adalah tes yang krusial banget ya, alias penting banget karena ini adalah tes terakhir sebelum nantinya para pembalap dan juga tim akan melakukan ataupun melangsungkan gitu ya balapan perdana MotoGP 2026 di Thailand gitu pada 1 Maret 2026 nanti. Buriram Test ini sebagai tes terakhir ya bagi para pembalap dan juga semua pabrikan dan juga semua tim gitu ya untuk diberikan kesempatan mencoba gitu ya, kemudian juga membandingkan serta memfinalisasi nih part-part mana aja ataupun paket motor mereka yang bakal digunakan pada MotoGP 2026 ini gitu. Nah, pembalap yang ikut tes ini hampir semuanya seperti yang ada di Sepang Test 2026 kemarin gitu ya. Dengan ada Jorge Martin di Aprilia yang memastikan diri untuk ikut tes di Buriram Test kali ini. Kalau kita lihat di Sepang Test kemarin di Malaysia, itu kan Jorge Martin memang hadir ya di Sepang Test, tapi dia nggak berpartisipasi ataupun nggak ikut di tesnya gitu ya di Sepang Test. Dan Jorge Martin ini digantiin sama pembalap tes yaitu Lorenzo Savadori gitu. Nah, sementara ada yang absen ya, yaitu Fermin Aldeguer. Dia karena masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera patah paha tulang kiri ya. Jadi ini Fermin Aldeguer nggak akan ikut tes di Buriram Test. Bahkan Fermin Aldeguer ini juga masih membutuhkan waktu sampai akhirnya dia bakal absen juga di balapan perdana ya di MotoGP Thailand 2026 nanti. Dan Fermin Aldeguer ini bakal digantiin sama pembalap tes Ducati yaitu Mikel Piro. Jadi nanti kita lihat ya, Mikel Piro yang biasanya pakai merah gitu ya, Ducati merah, ini dia bakal pakai livery dan juga baju balap ya Gresini gitu. Ini lumayan banyak juga ya tugasnya Mikel Piro gitu. Jadi pembalap tes juga, kemudian jadi pembalap tes pengganti juga gitu. Nah, tapi Fermin Aldeguer sendiri kemarin ini pengennya bisa balik lagi ya ke MotoGP sebelum dimulainya balapan MotoGP di Brazil gitu pada 23 Maret 2026 nanti. Dan tentunya kita berharap ya pemulihan cederanya Fermin Aldeguer ini bisa segera 100% supaya dia bisa balik lagi nih. Karena kalau bisa dibandingin dengan Alex Marquez gitu ya, Alex Marquez pakai GP26, sementara Fermin Aldeguer ini pakai spek GP25. Dan bahkan Fermin Aldeguer ini belum sempat mencoba gitu ya untuk bisa mengetes motornya di Sepang Test kemarin. Karena memang cedera juga ya, masih absen. Nah, kita review sedikit apa sih hasil dari Sepang Test waktu kemarin. Jadi sebelumnya ya, di Sepang Test Malaysia kemarin ini, Marc Marquez dan juga Alex Marquez ini masih menjadi sorotan utamanya. Karena Marc Marquez ini menjadi yang tercepat di hari pertama di Sepang Test gitu ya. Dan Alex Marquez ini menjadi tercepat di catatan waktu kombinasi atau catatan waktu secara keseluruhan ya dari Sepang Test waktu kemarin. Alex Marquez ini pakai GP26 dan juga terlihat cukup percaya diri gitu ya di saat simulasi balapan sprint waktu kemarin. Dan juga ada pembalap-pembalap lainnya seperti Joan Mir dari Honda gitu yang berhasil menempatkan di posisi pertama ya di hari keduanya. Selain itu di Sepang Test Malaysia kemarin juga Honda ya dari Joan Mir yang juga menjadi sorotan dengan improvement yang impresif. Jadi semua pembalap Honda nih ada 4
Kayak misalkan Joan Mir, kemudian juga Luca Marini, ada Johan Zarco dan juga Diogo Moreira, ini responsnya positif ya terkait dengan motor mereka yang kemarin dites di Sepang Test gitu. Kalau terutama adalah improvementnya di power di garis lurus gitu. Kalau menurut dari pembalap tesnya Honda, Alex Espargaro, ini Honda yang sekarang tuh nggak sulit dikendarai gitu dan nggak perlu sampai digeber sampai batas limitnya gitu ya. Jadi memang udah mulus banget dan juga improvementnya luar biasa gitu. Dan waktu kemarin ya terutama Joan Mir sendiri ini juga mencatatkan waktu yang impresif gitu di hari kedua Sepang Test. Tapi kalau kita lihat sisi lainnya lagi gitu di pabrikan lainnya, kalau kita lihat di Sepang Test ini ada yang improve, ada juga yang kena bencana gitu ya, kena disaster. Ini Yamaha waktu kemarin di Sepang Test kita tahu bersama bahwa ada kendala mesin gitu ya, kendala mesin yang rusak di motornya Fabio Quartararo sama Toprak Razgatlioglu gitu. Dan mereka ini membuat sempat Yamaha eh, nggak ikutan dulu ya di hari kedua Sepang Test karena dari pihak Yamaha ini berkoordinasi dengan pihak Iwata Yamaha di Jepang gitu ya untuk berkoordinasi dulu apa yang menyebabkan mesin mereka rusak gitu sampai akhirnya sampai malam tuh ya mereka dari Iwata kemudian juga dari tim Yamaha yang ada di Sepang waktu kemarin ini berkoordinasi dan akhirnya di hari ketiganya mereka sepakat akhirnya bisa jalan lagi ikut tesnya. Di hari kedua itu mereka menahan dulu ya untuk nggak ikut tes karena demi keselamatan para pembalap Yamaha dan juga keselamatan dari para pembalap lainnya gitu ya yang ada di track. Kalau waktu kemarin kita lihat ada beberapa hal gitu ya yang menurut dari Fabio Quartararo sendiri ketika dia mengalami motornya itu nggak bisa ngerem gitu di garis lurus, di lintasan lurus. Makanya ini yang dicari juga solusinya gitu ya dari Yamaha. Terus apa sih yang bakal menjadi fokus di Buriram Test kali ini yang akan berlangsung pada 21 sampai dengan 22 Februari 2026? Jadi ada beberapa hal ya. Setidaknya ini ada 5 hal dari masing-masing pabrikan gitu ya. Yang pertama ini ada Ducati. Ducati ini mau mengkonfirmasi beberapa part motor buat difinalisasi ya di paket 2026 mereka, di GP26 mereka gitu. Di Sepang Test kemarin, ini memang ada kebingungan tersendiri dari Marc Marquez, kemudian Pecco Bagnaia, dan juga Alex Marquez, mau paket aero yang mana gitu, yang digunain untuk di tahun 2026 ini gitu. Karena waktu kemarin sempat ada paket aero GP24 gitu ya, kemudian juga paket aero GP25, dan juga paket aero terbaru dengan winglet yang jumbo itu ya, untuk paket GP26 gitu. Nah inilah yang bakal dites lagi, dicoba lagi sama Marc Marquez, sama Pecco Bagnaia, sama Alex Marquez dan juga Fabio Di Gia gitu ya. Part mana ataupun paket aero mana yang bakal difinalisasi dan akhirnya dipakai sama mereka untuk MotoGP 2026 secara keseluruhan gitu. Kalau waktu kemarin Marc Marquez bilang kalau paket aeronya itu diubah gitu ya, ini juga akan mempengaruhi balancing ataupun keseimbangan dari motornya. Makanya ini ada beberapa pendapat yang berbeda gitu ya antara Pecco, kemudian juga Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Fabio Di Gia. Kalau Marc Marquez waktu kemarin bilang ketika dia mencoba paket Aero GP24 dan juga Aero GP25 di motornya yang GP26 itu menurut dari Marc Marquez tidak terlalu ada hal yang berbeda gitu yang dirasain sama Marc Marquez, tapi mungkin ada sedikit aja gitu ya perbedaan dari keseimbangan motornya ataupun balancing motornya. Sementara untuk Pecco Bagnaia waktu kemarin itu dia udah happy banget dan juga udah termasuk percaya diri ya pakai GP26 ini untuk menjalani di musim MotoGP 2026 nanti. Tapi tentunya dengan ada di Buriram Test ini adalah kesempatan bagi Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan juga Fabio Di Gia untuk benar-benar menentukan gitu ya spek motor mereka yang bakal dipakai supaya mereka tuh kompetitif semuanya. Oke, lanjut kita ke Aprilia. Ini ada Marco Bezzecchi yang juga akan memfinalisasi gitu ya sejumlah part baru mereka. Kayak waktu kemarin di Sepang Test itu ada beberapa yang udah dites gitu ya, kayak aero paket dengan winglet yang downforce ke bawah, yang kalau kata gue ya, ini seperti kumis ikan lele yang ke bawah gitu, dan juga sama aero paket
belakang gitu ya motor yang ada 8 bilah gitu ya. Dan kalau kita lihat kayak agak kayak landak gitu, ada beberapa 8 bilah gitu yang condong ke atas gitu ya. Nah, kalau misalkan buat Jorge Martin, ini juga menjadi PR tersendiri buat Jorge Martin karena dia sebelumnya belum pernah sekali naik ya, naik sama Aprilia. Ini sejak di November 2025 gitu di Valencia Test. Jadi buat Jorge Martin ini juga jadi PR tersendiri gitu ya. Dia harus beradaptasi lagi dari awal lagi gitu ya untuk menggunakan Aprilia dari RSGP 26 gitu ya di Buriram Test kali ini. Nah, untuk KTM ini hasil positif di Sepang Test juga akan difinalisasi lagi sama tim KTM, yaitu ada Pedro Acosta, Brad Binder, kemudian ada Maverick Viñales, dan juga Enea Bastianini gitu ya. Terutama di bagian aeropaket mereka dan juga ada aeropaket belakang gitu ya. Kalau kita lihat yang terbaru itu ada kayak winglet di belakang gitu ya, yang agak sedikit menonjol ke depan gitu ya ataupun ke samping gitu untuk di motor mereka gitu. Dan yang menjadi sorotan juga ini di KTM ada Maverick Viñales gitu yang kelihatannya cukup improve gitu ya di Sepang Test setelah dilatih sama Jorge Lorenzo. Nah, kita akan juga lihat bagaimana performanya Maverick Viñales. Apakah di Buriram Test ini dia bakal berada di posisi 5 besar lagi atau di 10 besar lagi. Oke, untuk Honda di 2 hari tes di Buriram nanti ini juga akan difinalisasi dan juga digali lagi apakah yang dipeluk ini sama Luca Marini dan juga Juan Mir waktu kemarin itu di Sepang Test memang dia mengeluhkan ataupun mereka mengeluhkan gitu ya harus adanya extra grip ban belakang gitu, extra grip bagian ban belakang. Inilah yang nantinya akan diperbaiki gitu ya ataupun diimprove sama Honda di Buriram Test. Tentunya dengan ada sejumlah part-part baru lagi yang mungkin nantinya akan dicoba di Buriram Test. Kalau untuk Yamaha, ini tentunya masih mencari extra speed gitu ya di lintasan lurus. Waktu kemarin Alex Rins bilang mesin Yamaha V4 terbaru gitu ya dengan power dan juga speed yang lebih gede lagi ini akan hadir di Buriram Test. Dan nanti kita juga lihat bagaimana performanya Yamaha V4 gitu ya, apalagi Fabio Quartararo di Sepang Test itu agak pesimis banget ya. Mudah-mudahan di Buriram Test ini Fabio Quartararo dengan mesin Yamaha V4 yang baru gitu ya, dengan powernya ditambahin, kemudian juga speednya ditambahin, ini akan membuat setidaknya Fabio Quartararo bisa senyum lah ya, dan juga bisa optimis gitu untuk menjalani balapan perdana nanti gitu di MotoGP Thailand. Lalu gimana dengan rookie MotoGP 2026 gitu ya? Ada Diogo Moreira di Pro Honda LCR dan juga ada Toprak Razgatlioglu di Prima Pramac Yamaha gitu. Nah, sirkuit Changbuiram Internasional ini adalah pertama kalinya buat Diogo Moreira dan juga Toprak Razgatlioglu mereka mencoba menaiki ataupun menggunakan gitu ya motor MotoGP. Dan kalau kita lihat untuk rookie ini gitu ya, Diogo Moreira dan juga ada Toprak Razgatlioglu tentunya masih harus beradaptasi sama motor mereka masing-masing gitu. Kalau kita lihat dari catatan waktunya di Sepang Test gitu ya, tentu belum benar-benar bisa merangsek ke atas gitu. Ke 5 besar atau 10 besar itu juga mungkin agak sulit gitu. Terutama untuk Toprak Razgatlioglu ini juga kita akan menantikan apakah di Buriram Test ini dia akan menggunakan aero belakang gitu ya atau paket aero belakang motornya atau dia melepas lagi nih paket aero belakangnya. Karena kalau di Sepang Test waktu kemarin dari Sepang Shakedown bahkan itu Toprak nggak pakai paket aero belakangnya. Sampai di hari terakhir Sepang Test itu dia baru mencoba gitu. Karena kan di hari keduanya karena Yamaha itu nggak ikutan jadinya Toprak nggak bisa ngetes gitu ya pakai aero paket belakang gitu. Nah ini kita lihat nanti di Buriram Test apakah pakai atau enggak paket aero belakang. Karena ini juga terkait dengan gaya balapnya Toprak gitu ya. Terus kemudian juga posisi duduknya Toprak dan juga dari postur tubuhnya Toprak kan juga ini tinggi ya. Ini benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Adaptasinya gitu sama Toprak apakah benar-benar bisa cepet nih dia akan beradaptasi dan tentunya menjadi menarik banget buat Toprak gitu ya. Kita melihat bagaimana juga nanti performanya di MotoGP Thailand alias di balapan perdananya gitu ya. Nah, yang pasti di tes kali ini krusial banget buat semua pembalap, semua tim gitu ya untuk
finalisasi semuanya gitu buat dihomologasi sebelum balapan perdana di MotoGP Thailand 2026 nanti. Nah, kalau menurut kalian siapa nih yang bakalan menjadi yang tercepat di Buriram Test kali ini gitu ya? Kita diskusi di kolom komentar ya, apakah menurut teman-teman Marc Marquez lagi, Alex Marquez lagi, atau bahkan Pecco Bagnaia gitu ya yang bisa menjadi yang tercepat di sesi kombinasi gitu atau di combine practice-nya. Tentunya gue bakal kasih info juga ke teman-teman gimana hasil dari hari pertama Buriram Test, kemudian juga di hari kedua Buriram Test gitu ya, dan apa aja sih yang dirasain sama para pembalap dan juga pendapat mereka soal motor mereka masing-masing di media scrum gitu ya. Kan biasanya di media scrum itu mereka agak curhat, kemudian juga ditanyain sama teman-teman media gitu. Ini juga nanti akan gue kasih tahu ke teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman untuk kali ini. Jangan lupa untuk share dan juga komen. Kita akan berdiskusi di kolom komentar gitu ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman yang menjalankan ya. Semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Bye-bye.